Oke, alright guys, selamat malam. Kemalaman sih, setengah 12. Jadi tadi habis NR ceritanya sama temen gue sih berdua, sama Mas Iki. Cuman dia udah balik bawa ZX dia. Gabut aja, lagi pengen buka kamera ya kan, nge-vlog lagi. By the way sekarang tanggal 29 Oktober. Tadi gua sore juga ada bikin video, cuman kayaknya gagal deh, karena dari topik dan pembahasannya menurut gua kurang menarik. Jadi kayaknya vlog ini aja yang bakalan gua up di YouTube. Oke, jadi sekarang tuh arah balik aja sih dari mana ini? Taman Ratu. Karena tadi habis nongkrong sama teman-teman gua. Daripada ngantuk pulang malam sendiri, ya udah gua buka kamera. Sebenarnya ada topik gak ya? Ya udah. Topiknya ini aja deh. Plus minus gua make dia nih, CR15 gua ini. By the way, gue baru beli phone holder guys. Topiknya itu plus minus dari si motor gue ini selama pemakaian kurang lebih sebulan. Jadi tuh motor ini juga gue ngambilnya second tapi masih kinyis-kinyis banget bodinya. Kondisi mesin juga masih enak banget. Jadi kita masuk ke poin plus dulu kali ya. Bentar. Jadi menurut gua poin plus yang pertama itu motor ini oke dari segi desain. Tapi ini menurut POV gua sih, menurut pandangan gua, desain dari motor ini cukup oke, gede gitu loh. Bahkan sama 2,5 aja ini masih kayak masih setara sama 2,5 sih dari segi body ya, bukan mesin ya. Jadi gue tuh suka motor yang looksnya memang kelihatan gede tapi harganya murah. Gitu. Terus kita masuk ke poin plus yang kedua. Menurut gua motor ini dari segi performa, mesin ini oke banget. Di kelas 150, ini 155 sih kalau R15 tuh. Mesinnya itu dibekali dengan 155 cc. Tuh. Kalau ngomongin tarikan ya standar 150 aja. Tapi yang gue suka dari karakter Yamaha VVA itu, khususnya R15 ya, kopling VVA, bukan yang Matic VVA itu. Jadi dari putaran mesin bawah ke tengah itu kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau dari tengah ke atasnya itu kayak ditendang lagi. Jadi dia kayak apa ya, susah sih kalau dijelasin. Tapi kayak buat kalian yang user R15 juga V3, pasti kalian ngerasain sih tenaganya tuh lebih enak dibanding R15 yang V2. Gitu sih. Kalau dari segi mesin tuh sebenarnya
155 150 pada cc nya aja sih, pada umumnya aja. Jadi tuh bisa dibilang gua ngambil motor ini, suka motor ini cuman karena looksnya aja. By the way, ini motor juga modifannya nggak yang gimana banget sama gua. Visor gua pakai dark smoke, si spion ZX itu juga karena ada alasan kan. Kenapa gua ganti spion ZX tuh karena waktu gua ngambil motor ini kan second. Spionnya itu pakai spion variasi dan kependekan. Aduh, berisik banget ya. Ya kita speeding tipis-tipis lah. Aduh, nggak ngejar motor gua. Oke, kita masuk ke poin plus yang ketiga. Jadi menurut gua poin plus yang ketiga itu adalah motor ini handlingnya enak. Karena setahu gua wheelbase dari motor ini tuh lebih pendek. Antara roda ban depan sama ban belakangnya itu lebih pendek daripada R15 yang V2. Tahu gua. Dan motor ini juga terasa lebih lincah sih dari segi handling ya. Kanan kiri filtering itu masih enak banget. Jadi itu menurut gua poin plus. Sekarang gua mau masuk ke poin minusnya. Jadi motor ini juga memiliki beberapa poin minus sih. Kayak apa ya, motor ini itu saking looksnya itu padat gitu ya, moge ya, gede. Motor ini juga berat. Bukan berat, maksudnya apa ya, tinggi. Kok berat sih? Tinggi maksud gue. Motor ini tuh tinggi. Dan joknya dia itu agak lebar guys. Ini kalau gua agak teriak maaf ya. Dari tadi banyak yang pakai knalpot racing guys, sampai gak kedengeran gua ngomong. Gitu, jadi menurut gua itu poin minus. Buat di tinggi gua 171, berat badan gua 90, motor ini masih enak banget. Tapi buat ya R15 itu kan dipakai sama anak-anak SMA sekarang juga ya. Kebanyakan juga nggak tahu sih anak-anak SMA sekarang tuh duitnya pada banyak-banyak amat ya. Dibeliin R15 gitu sebagai motor sport pertamanya gitu. Dan itu menurut gua cukup berat sih motor ini. Kok berat sih, tinggi. Aduh, berat mulu anjir. Enteng kok, motor ini enteng. Selagi buat jalan begini enteng banget. Jadi itu tuh tinggi, termasuk poin minus sih menurut gua. Karena tinggi-tinggi 150 cc yang lain tuh nggak separah ini seat high-nya. Tapi gue juga belum begitu riset banget sih. Ya ini mah menurut pandangan gue aja gitu. Dan poin minus yang berikutnya adalah motor ini cukup lumayan boros. Gua aja nggak pakai ecu racing, nggak pakai knalpot racing, full standar. Model ganti spion, model ganti visor, ya kali ngaruh ke bensin kan kagak. Itu terasa sih, terasa boros lumayan. Motor ini tuh buat harian termasuk dibilang boros. Terus kita masuk poin minus yang ketiga. Nah ini poin minus paling penting menurut gua. Ini yang kalian harus pertimbangkan kalau kalian ngambil R15 V3. V4 ya gue belum pernah nyobain, tapi harusnya sama-sama aja sih.
Jadi motor ini tuh pegel guys, asli pegel. Gue tuh pakai motor ini harian, tiap hari pulang pergi gelodok ya kan. Gue pakai motor ini dan menurut gue seminggu pertama gue pakai motor ini tuh sangat terasa pegel. Dari pergelangan tangan, dari badan belakang gue, terus sama pundak gue itu terasa banget pegelnya. Tapi sesudah itu kalau kalian udah terbiasa ya udah nggak terlalu pegel sih, kayak B aja gitu. Intinya tuh ya motor ini juga bisa buat, aduh anjir, motor ini tuh bisa juga buat kalian pembiasaan terhadap motor sport lah, yang mungkin kalau udah nyobain R15 ini mau ganti ke motor sport yang lainnya tuh kayak udah ngerasain gitu pegel-pegelnya tuh kayak apa. Itu bisa jadi acuan juga. Kalau menurut gue sih itu doang sih poin minus dari motor ini ya. Oh, sama satu lagi ada, motor ini tuh rantainya cepet banget kendor. Gue nggak tahu apakah motor gue doang kah, R15 gue doang kah yang cepet kendor, atau kalian yang user R15 juga merasa motor ini tuh rantainya cepet kendor. Kasih tahu gue di komen bawah. Jadi tuh aduh, ini motor tuh kayak tiap 2 minggu sekali gue harus ngencengin rantai anjir. 3 minggu 2 minggu sekali lah. Dan menurut gue kayak gue nggak terlalu sering. Kalau engine brake itu ngaruh nggak sih? Nggak tahu juga sih. Gue nggak terlalu sering engine brake pokoknya. Gue tuh pakai motor ini kayak ya normal aja, kayak nggak ugal-ugalan, nggak kebut-kebutan juga kalau harian. Kalau mungkin kalau weekend kayak gini NR sekali 2 kali gue masih speeding. Cuman kenapa gitu? Tiap kali apa ya? Tiap kali gue pakai di motor tuh berasa nih rantai kok kendor, cepet banget kendor ya. Nggak tahu siapa rantai gue udah aus, karena gue juga ngambil motor ini second kan. Nggak ngerti sih, tapi memang dari seller yang pertamanya pun ngomong kalau motor ini tuh rantainya cepet banget kendor gitu. Dah, jadi menurut gue itu aja poin plus dan minus dari motor ini. Ya siapa tahu bisa menjadi acuan kalian buat beli juga R15 V3. Jadi promosi dong gua. Ya jadi itu aja sih menurut gua. Sorry guys kalau masih ada, aduh, kalau masih ada kata-kata yang apa ya, kayak masih noob banget lah gitu, cupu banget gitu. Dan sorry kalau masih kualitas video gua, audio gua masih agak jelek. Dimaklumin aja. Masih belajar. Jadi gitu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video gua. Tungguin video selanjutnya dari gua. Yaudah, bye bye guys.